waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Shalom, saya Pendeta Peter Anggiat Napitupulu menyampaikan salam sejahtera kepada Bapak Ibu, para pendengar kebenaran firman yang disampaikan pada kesempatan ini. Dengan kasih Tuhan, saya juga menyapa seluruh rohaniwan dan jemaat gereja penyebaran Injil dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Selamat beribadah dan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Saya juga ucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GPI Petra yang sedang beribadah di rumah masing-masing pada hari ini. GPI Petra setiap tahun memang kita menyelenggarakan doa puasa raya 40 hari yang biasanya waktu penyelenggaraannya berdekatan dengan puasa dari saudara sepupu kita.
Hari ini, hari Minggu 26 April 2020, berarti kita telah 2 minggu atau 14 hari menyelenggarakan doa puasa yang kita telah mulai dari hari Senin tanggal 13 April 2020 dan akan berakhir nanti 22 Mei 2020. Tetapi bagi jemaat yang tidak dimungkinkan saudara mengikuti penuh, saudara juga bisa mengambil pada hari tertentu untuk dapat melakukan puasa, sehingga kita bisa melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa lebih lagi menolong dan memberkati doa-doa kita bersama. Tema khotbah yang saya sampaikan pada hari ini adalah berdoa dan berpuasa mengubah masa depan kita. Berdoa dan berpuasa mengubah masa depan. Dan saya sampaikan dari kitab Daniel mulai pasal 1 sampai pasal 9. Kisah yang kita lihat di sini adalah bagaimana orang Yehuda atau orang Yahudi, khususnya 4 pemuda dari orang Yahudi itu, ketika mereka dibawa ke pembuangan, bagaimana mereka tetap bisa eksis, mereka tetap bisa bertahan, bahkan berpengaruh lebih lagi. Sampai pada waktu tertentu, akhirnya mereka juga berdoa sampai berpuasa, sehingga bangsa Israel atau orang-orang Yehuda pada saat itu bisa kembali lagi ke negeri mereka di Yerusalem. Dan penyampaian firman pada saat ini saya akan ajak kita melihat dari kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 7. Ayat 1 saya akan ajak kita melihat dari kitab Daniel pasal 1. Demikian. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Ayat 2. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ayat 3. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ayat 4. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat 5. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja, dan dari anggur yang biasanya diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat 6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya. Ayat 7 terakhir. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asarya dinamainya Abednego. Kalau kita melihat mengapa mereka harus dibuang, kerajaan Israel yang semula yang dimulai dari Saul itu utuh, 12 suku Israel itu di bawah seorang raja. Demikian juga ketika Daud memimpin menjadi raja dan sampai kepada Salomo. Tetapi setelah Raja Salomo, ternyata saudara, kerajaan itu terpecah 2. Satu kerajaan di Israel Utara, dan disebut itu adalah Israel Utara yang ibu kotanya di Samaria. Dan satu lagi 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Itu disebut bangsa Yehuda, itu ibu kotanya di Yerusalem. Banyak raja yang telah memimpin
bangsa Yehuda ini, yang dua suku ini yang disebut satu bangsa Yehuda. Ada di antara mereka yang sungguh takut kepada Tuhan dan menghormati Tuhan. Tetapi sekian banyak juga raja-raja yang memimpin tidak takut kepada Tuhan, bahkan memberontak kepada Tuhan, sehingga mereka juga membawa bangsa itu bukan menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada ilah-ilah lain, Allah-Allah lain, dan berhala-berhala lain. Itulah sebabnya Tuhan menyerahkan mereka pada saat Raja Yoyakim memerintah. Tuhan menyerahkan mereka kepada Raja Nebukadnezar II untuk dibuang ke Babilonia yang sekarang kita sebut dengan negara Irak, yaitu pada tahun 586 sebelum Masehi. Pembuangan ke Babel ini akhirnya menggenapi nubuat Nabi Yeremia bahwa bangsa Yehuda akan dibuang selama 70 tahun, tetapi akan dikembalikan lagi ke Yerusalem. Itu telah dinubuatkan dalam Yeremia pasal 25 ayat 11 sampai 12 dan Yeremia pasal 29 ayat 10. Di antara orang Yehuda yang dibuang ke Babel termasuk Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, yang tadi kita sudah lihat nama lain yang diberikan kepada tiga teman daripada Daniel itu adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Kita lihat itu dalam Daniel 1 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka berada di dalam pembuangan, tantangan begitu banyak, ancaman sampai nyawa pun terancam pada saat itu. Ada banyak kesulitan yang mereka alami selama dalam pembuangan. Dan khususnya keempat pemuda ini, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tantangan terhadap kekudusan ada mereka alami juga. Tantangan terhadap iman dan keyakinan mereka kepada Tuhan yang mereka sembah, itu juga mereka alami. Dan tantangan terhadap posisi pekerjaan dan jabatan mereka supaya tersingkir dari sana oleh teman-teman sejawat mereka yang tidak seiman, itu juga mereka juga alami. Karena memang mereka pada saat itu adalah sedang berada di dalam birokrat kerajaan Babel. Beberapa kali mereka terancam nyawa mereka sebagai konsekuensi daripada prinsip iman kepada Tuhan yang mereka sembah. Namun, bagaimana empat pemuda ini bisa menghadapi berbagai tantangan dan ancaman sampai ancaman untuk mati di pembuangan yang saat itu ada di Babel? Bagaimana mereka bisa tetap eksis? Bagaimana mereka bisa akhirnya bukan sekedar eksis tapi mulai terus berpengaruh di kerajaan Babel pada saat itu. Walaupun memang secara jumlah mereka dikatakan minoritas. Namun kalau kita bisa melihat saudara, mereka mayoritas dalam pengaruh. Bagaimana akhirnya mereka bisa pada waktu tertentu setelah 70 tahun akhirnya mereka keluar dan pulang dari pembuangan, kembali ke Yehuda, ke negara mereka sendiri. Ada banyak faktor tentu yang membuat mereka tetap eksis dan semakin berpengaruh di dalam kerajaan Babel. Tapi salah satu yang sangat penting yang membuat mereka memiliki pengaruh dan tetap eksis, dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan adalah karena kesetiaan mereka kepada Tuhan yang mereka sembah. Dan kesetiaan mereka itu juga, saudaraku, dalam beberapa kesempatan mereka lakukan dengan sengaja berdoa secara khusus, sampai mereka juga melakukan doa dan puasa. Di dalam Daniel pasal 1 sampai Daniel pasal 9 ini ada beberapa peristiwa penting dan juga genting yang membuat mereka dengan sengaja mengkhususkan diri, mengalokasikan waktu untuk berdoa, sepakat berdoa, dan mengalokasikan waktu untuk berpuasa juga.
ada yang mereka lakukan doa sepakat. Dalam Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 49. Mengapa mereka sampai perlu berdoa sepakat pada saat itu? Masa itu Raja Nebukadnezar bermimpi. Tetapi dia yang bermimpi, dia juga yang lupa. Namun, yaitulah raja, saudara. Dia mengumpulkan orang-orang berilmu, ahli-ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim yang ada di kerajaan Babel pada saat itu. Dan dia tugaskan mereka, cari tahu mimpi saya yang sudah lupa itu. Sekaligus maknanya. Ini sesuatu yang sangat sulit. Dan ancamannya tidak main-main. Semua mereka terancam untuk dibunuh jika tidak dapat memberitahu mimpi itu dan maknanya. Dan 4 pemuda Yehuda itu, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego juga, itu terancam ikut dibunuh karena mereka termasuk juga di kalangan orang yang berilmu di kalangan Babel pada saat itu. Ancaman sangat serius, mengancam posisi dan jabatan 4 pemuda ini. Pekerjaan mereka selama ini tentu bisa saja tergolong nyaman, karena mereka ada dalam istana raja, tentu ada gaji, fasilitas lengkap yang cukup dan lebih daripada cukup. Dan itu sebenarnya sudah membuat mereka bisa terkategori nyaman. Namun posisi dan jabatan itu sekarang terancam. Dan bukan hanya itu. Berikut yang terancam adalah nyawa mereka juga terancam. Di tengah ancaman tersebut, Daniel datang kepada raja dan berkata, beri waktu kepada kami. Dan apa yang mereka lakukan berempat? Yang mereka lakukan adalah mereka sepakat untuk berdoa. Ketika mereka sepakat untuk berdoa, ajaib Tuhan. Akhirnya Tuhan memberitahu mimpi raja itu kepada mereka. Dan sekaligus makna mimpi itu juga diberitahu kepada mereka. Yang kita bisa lihat dalam Daniel 2 ayat 17 sampai 20. Daniel pasal 2 ayat 19 dikatakan demikian. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Setelah Daniel memberitahukan mimpi tersebut kepada raja dan sekaligus maknanya, maka raja pun sujud memuji Tuhan dan memberi kenaikan pangkat kepada mereka berempat. Itu bisa kita lihat dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 46 sampai 49. Di dalam Daniel 2 ayat 47 sampai 49, 47. Berkatalah raja kepada Daniel, sungguhlah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Ayat 48. Lalu raja memuliakan Daniel, dia nugerahkannyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel pada saat itu. Saudara, doa sepakat, besar kuasanya. Makanya saudara, Yesus juga pernah berkata di dalam Matius pasal 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Janji Tuhan, 2 orang saja sepakat berdoa di dunia ini,
Bapa di sorga akan mengabulkan dari sorga. Dalam doa sepakat ini ternyata Tuhan sangat menaruh perhatian kepada orang yang berdoa sepakat. Sampai sorga pun bergerak untuk melakukan jawaban kepada doa-doa orang yang sepakat di bumi ini. Dengan kata lain, sorga bergerak atau tidaknya juga ditentukan oleh ada enggak di dunia ini orang yang bersepakat berdoa. Dalam berdoa bersepakat, kalaulah saudara ada beberapa orang di dalam keluargamu, di kantor, atau dalam komunitasmu, di dalam penggembalaan, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, jika saudara mau berdoa sepakat, coba dulu sepakati pokok doa supaya semua sepakat. Setelah saudara sepakat, baru saudara bawalah itu di dalam doa sepakat. Kita yakin kalau sudah ada di bumi ini berdoa 2 orang saja, kata firman Tuhan, Bapa di sorga akan mengabulkannya. Doa sepakat ini dahsyat kuasanya. Saudara bisa berdoa untuk apapun yang saudara sedang doakan pada saat ini, untuk keluargamu. Mungkin pada saat ini saudara sedang merindukan anakmu untuk kuliah di satu tempat, atau sekolah untuk melanjutkan sekolahnya di satu tempat yang lain. Biarlah Bapak Ibu di tengah keluarga sepakati dulu mau sekolah di mana. Kemudian baru sepakati untuk mendoakan yang sudah disepakati itu. Dengan demikian Bapa di surga akan mendengar apapun yang kita doakan secara sepakat di bumi ini. Ada pokok-pokok doa kita yang lain untuk pekerjaan, untuk usaha kita yang sedang mungkin terdampak saudara kasih Tuhan dengan virus corona pada saat ini. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang lain. Tapi mari Bapak Ibu percayai ada Tuhan yang mendengarkan doa yang sepakat. Kami dari Sinode Gereja Penyebaran Injil, kami unsur pimpinan pusat Gereja Penyebaran Injil, kami sudah berdoa sepakat khusus supaya terjadi pemutusan rantai penyebaran virus corona ini. Kami juga telah berdoa unsur pimpinan pusat bersama dengan ketua-ketua pimpinan daerah di seluruh Indonesia melalui online kami berdoa. Dan doa ini juga akan terus bergulir. Dan saya juga sudah mendengar bahwa di gereja-gereja lokal semua saudara kasih Tuhan sedang menaikkan doa pada saat ini. Dan banyak yang sudah dikoordinir dan difasilitasi doa-doa bersama di berbagai tempat. Bolehkah kita saudara kasih Tuhan lebih lagi sepakat berdoa dimanapun kita berada, supaya kita sepakat berdoa memutus rantai virus corona ini, penyebaran virus corona ini dari bangsa Indonesia. Ketika saya bertelepon dengan beberapa jemaat, hati saya saudaraku sangat tersentuh sebagai gembala. Karena mereka berkata, Pak, kami tidak bisa lagi membuka usaha. Karena mal di mana kami biasanya buka usaha sekarang tutup. Dan kami tidak bisa. Dan kami sedang menanti-nanti kapan mal dibuka lagi supaya kami bisa membuka usaha kami lagi. Saudara yang Tuhan kasihi, sekian banyak orang menanti-nanti kapan akan saudara selesai satu pergumulan kita terhadap virus corona ini, COVID-19. Saat ini, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita untuk tidak menyerah sedikit pun. Tapi mari sepakat
kita berdoa, sesuatu akan terjadi. Bapa di sorga akan mendengar, mengabulkan permohonan kita tatkala kita sepakat. Dan virus corona ini akan selesai dari Indonesia ini. Pernah dalam satu peristiwa di dalam kehidupan mereka di Babel, di mana Daniel juga mengalami masalah yang serius. Sehingga Daniel harus melakukan doanya yang memang sudah konsisten dia lakukan, lebih bertekun lagi. Pada saat itu, teman-teman sejawat Daniel iri kepadanya karena jabatannya sebagai pejabat tinggi yang memang satu level di bawah raja, dan itu sangat strategis sekali. Itu bisa kita lihat dalam Daniel pasal 6 ayat 2-4. Teman-teman sejawatnya berusaha menyingkirkan Daniel dari jabatan yang strategis itu dengan mengadukan kepada raja bahwa Daniel tetap beribadah kepada Tuhannya yang dia yakini dan tidak beribadah kepada raja seperti orang-orang yang lain. Pada saat itu Daniel terancam. Dan akhirnya tatkala mereka mengadukan, Daniel pun harus dimasukkan ke gua singa. Ketika Daniel sebelum dimasukkan ke gua singa, dia berdoa seperti yang biasa dalam Daniel 6 ayat 11. 3 kali sehari dia berdoa. Ini artinya saudara, dia tetap bertekun berdoa. Tetap konsisten berdoa. Ketika ancaman datang, dia justru bertekun dalam doa yang memang sudah biasa dilakukan. Ketika Daniel akhirnya dimasukkan di gua singa, dia Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan doa orang yang bertekun. Singa akhirnya tidak memakan Daniel, karena Tuhan melindungi orang-orangnya. Sehingga dia tetap hidup dan bisa keluar dari gua singa. Betapa besarnya kuasa dari doa yang konsisten itu. Yang orang bertekun, Tuhan mendengar doa orang yang bertekun. Maka di dalam Roma pasal 12 ayat 12 dikatakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, mungkin saudara berkata, sampai kapan COVID-19 ini untuk kami terus berdoa supaya bisa putus rantai penyebaran virus ini dan bebas Indonesia ini. Kalau mungkin kita sudah berdoa beberapa minggu saudaraku, udah sekian kali kita berdoa saudara, tapi saya mau menguatkan kita, jangan berhenti berdoa. Tetaplah kita bertekun berdoa sampai kemenangan terjadi. Mungkin kita berkata, wah, saya ini sudah mirip Daniel nih, masuk gua singa, mengalami masalah karena pekerjaan dan usaha saya pada saat ini sedang bermasalah. Saudara, dengar pada saat ini, Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Kalau Tuhan menolong Daniel di gua singa, saudara juga ketika mengalami masa-masa sulit hari-hari ini, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, penggembalaanmu, dan situasi tidak nyaman di rumah seperti mirip mungkin di gua singa saudaraku, tetaplah berdoa. Berdoa bertekun, dia Tuhan yang ajaib akan membuat kita akhirnya menang dari situasi yang sulit ini. Ketika Daniel bersama teman-temannya di Babel, pada satu waktu Daniel berdoa dan berpuasa. Tuhan memang sudah berjanji bahwa bangsa Yehuda hanya 70 tahun saja dalam pembuangan. Dan itu bisa kita lihat dalam
pasal 9 kitab Daniel ayat 2 dan Yeremia pasal 29 ayat 10. Ketika Daniel membaca bahwa tulisan itu ada di dalam kitab Yeremia, maka pada saat itu Daniel akhirnya memutuskan selain berdoa, dia juga berpuasa. Itu kita bisa lihat dalam Daniel pasal 9 ayat 3. Dikatakan Daniel pasal 9 ayat 2 dan 3. Ayat 2-nya, pada tahun pertama kerajaan itu aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Saudaraku, kita di dalam pasal-pasal sebelumnya, kita sudah lihat ada 2 sepakat dalam pasal 2. Kemudian Daniel juga dalam pasal 6, kitab Daniel, dia juga bertekun dalam doanya. Tapi dalam pasal 9 ini saudaraku, ketika mereka saudaraku, pada saat berdoa supaya mereka bisa pindah dari pembuangan, situasi yang suram ke negara mereka di Yerusalem, di Yehuda, supaya mereka memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan di sana. Ternyata Daniel memutuskan tidak cukup hanya berdoa, tapi dia berdoa dan berpuasa. Ini Yesus juga pernah berkata dalam Matius pasal 17 ayat 21. Dalam satu kesempatan dikatakan begini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara, ada kalanya kita cukup berdoa sepakat. Ada kalanya kita memang cukup dengan berdoa bertekun. Tapi untuk kasus-kasus tertentu, kita perlu peka, perlu mengambil apa maunya Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan dorong kita, ini perlu doa puasa, mari kita melakukan doa puasa juga. Tidak cukup hanya berdoa. Saya mengajak kita bersama seluruhnya, doa sepakat untuk COVID-19 tetap kita lakukan. Doa bertekun terus dan tak henti-hentinya untuk COVID-19 supaya putus penyebaran virus ini dari bangsa Indonesia. Kita akan lakukan tetap. Tetapi bolehkah juga bagi kita yang terdorong hari ini, ambil juga doa puasa supaya Tuhan mengerjakan perkara yang ajaib. Kalaulah saudara kita lihat bangsa Yehuda bisa keluar dari Babel, akhirnya mereka saudaraku kembali ke Yerusalem. Ada masa depan untuk satu bangsa dengan doa puasa. Tidak ada yang mustahil. Untuk bangsa kita, bangsa Indonesia juga, Tuhan bisa kerjakan saudaraku mujizat dengan doa puasa kita ini. Dan Tuhan akan kerjakan masa depan kembali untuk bangsa Indonesia kita dan untuk keluarga kita masing-masing, pelayanan kita, penggembalaan kita, sekolah kita, usaha kita. Tuhan akan kerjakan itu saudaraku. Dan benar, ketika Daniel melakukan doa puasa, maka dalam Esra 1 ayat 1 sampai 8, dengan doa puasa itu mereka kembali ke Yerusalem, ke Yehuda. Saudaraku, kita bisa melihat di dalam Alkitab betapa banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan katakan sama seperti kepada Daniel. 70 tahun mereka di Babel. Tetapi untuk mewujudkan janji itu untuk menjadi kenyataan, Daniel tidak menunggu sampai 70 tahun begitu saja dengan pasif.
Tapi justru tatkala dia lihat ada janji di Alkitab, maka secara proaktif dia mendoakan janji itu supaya terjadi. Dengan cara berdoa dan berpuasa. Marilah kita menjadi orang-orang yang proaktif juga. Memohon dengan berdoa dan berpuasa terhadap janji-janji Tuhan yang begitu banyak dalam Alkitab. Supaya janji-janji Tuhan yang memang sudah tertulis begitu rupa bisa terjadi juga di alam nyata dalam kehidupan kita dengan kita berdoa dan berpuasa. Puji Tuhan. Saya saat ini rindu memberikan satu kesaksian sesuai visi yang Tuhan beri dalam pelayanan kami di GBI Petra Bekasi. Yaitu kami melengkapi jemaat untuk melayani 5 pilar pelayanan. Yang tujuannya supaya pelayanan kami berdampak bagi lingkungan dan bagi sekeliling daerah kami. 5 pilar pelayanan GBI Petra itu adalah pilar gereja, pilar sosial, pilar pendidikan, pilar usaha, dan pilar kesehatan. Puji Tuhan, di pilar gereja, Tuhan sudah tolong pelayanan gereja sehingga ibadah raya berjalan dengan baik dan juga komsel berjalan dengan baik, pemuritan, bahkan untuk sekolah minggu dan juga ibadah anak-anak muda atau youth, bahkan saudara pelayanan konseling yang lain juga berlangsung dengan baik. Kami bersyukur. Dan berikut pelayanan sosial. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan beri kesempatan kepada kami bermitra dengan Compassion, Yayasan Compassion, sehingga kami dipercayakan untuk mengelola anak-anak di tempat ini. Ada hampir 400 anak yang kami saat ini layani, baik itu yang di PPA, juga ibu-ibu yang hamil, yang mulai 1 bulan, yang kita sebut dengan IPA, di mana saudara mereka kami tolong dalam aspek pertumbuhan. Pelayanan itu juga sudah berlangsung dengan baik. Dan ketika kami masuk kepada pilar pendidikan, di mana pada saat itu pembangunan gereja, gedung sedang berlangsung. Tapi kami juga memiliki satu kerinduan suci sesuai dengan visi, supaya kami juga bisa melayani di pilar pendidikan. Bukan karena saudaraku kami berlebihan dari keuangan atau finansial, justru dalam kondisi kekurangan pun kami rindu melakukan itu, karena itu merupakan visi daripada yang kami tangkap untuk pelayanan kami. Dan ketika kami membutuhkan tempat untuk kami menyelenggarakan sekolah yang saat itu dimulai dari PAUD Kristen Petra, saat itu kami coba lihat sana sini yang bisa dikontrak. Kontrakan banyak, tetapi uang kami tidak ada pada saat itu. Dan kami para pengurus akhirnya melakukan doa, puasa, dan sepakat berdoa supaya Tuhan buka tempat. Tatkala kami melakukan doa puasa bersama, sesuatu terjadi. Karena memang sekali lagi uang di kas sangat terbatas, karena kami harus alokasikan juga untuk membangun gedung gereja pada saat itu. Dan dengan doa puasa yang sudah berlangsung, akhirnya Tuhan tuntun kami bertemu dengan seorang anggota jemaat. Anggota jemaat ini berkata bahwa rumahnya bersedia untuk dipakai secara gratis, untuk kami pakai menjadi tempat proses belajar mengajar PAUD Kristen Petra. Puji Tuhan, akhirnya berlangsung. Ada 1 tahun berikut
terjadi saudaraku, yaitu wisuda, dan para pembina dan juga pengurus yayasan, pengawas sepakat juga untuk bagaimana untuk memajukannya. Dan ibu guru-guru begitu rupa juga mereka bersemangat untuk terus saudaraku melihat kemajuan yang terjadi. Akhirnya saudaraku, dari satu tempat yang tadinya kami pakai gratis, Tuhan juga menolong kami untuk bisa membeli sebidang lahan tanah untuk kami bangun gedung Sekolah Kristen Petra. Dan lantai 1 berakhir selesai dengan baik. Dan kami saudaraku naik ke lantai 2, Tuhan tuntun dengan caranya saudaraku. Dan kami juga tetap bersemangat walaupun saudara kasih Tuhan, kami tahu saudara kasih Tuhan ada banyak hal yang harus kami lengkapi dan harus kami sediakan. Dan inilah Sekolah Kristen Petra. Oleh kemurahan Tuhan, dari yang tadinya tidak ada tempat, tetapi dengan doa puasa Tuhan buka jalan sehingga ada jemaat yang memberikan tempat yang gratis pada awalnya. Sampai sekarang saudara kasih Tuhan, pelayanan ini berlangsung dengan baik. Kekasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada yang mendengarkan kebenaran firman ini, apakah yang begitu serius yang saudara sedang doakan pada saat ini? Kalaulah saudara sedang berdoa begitu serius dan rasanya pergumulan itu belum ada jalan keluarnya, teruslah berdoa sepakat dan lanjutkan doa bertekun. Dan jika Roh Kudus mengetuk dan menggerakkanmu, lakukan doa puasa. Sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, karena Dia Tuhan adalah Tuhan yang menggenapi kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, awan gelap pun menghadang. hadapi badai lewati gelombang, hadapi badai lewati gelombang. pernah Kau tinggalkan, Tak pernah Kau tinggalkan diriku. walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah Kau menolongku. tetaplah Allah menolongku. Walau 1000 rebah di kananku, walau 10.000 rebah di takkan ku kananku, goyah sebab Yesus takkan ku sertaku. goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allahku Kau penolongku. tetaplah Allah penolongku. 10.000 rebah di kananku, Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. takkan ku goyah. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Bapa dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan, Amin.
Bersyukur karena sampai hari ini pun Engkau menyertai kami. Kalau Tuhan menolong Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dalam pembuangan di masa sulit, Engkau juga sanggup menolong kehidupan kami masing-masing pada saat ini, dan mengubah situasi yang sulit menjadi memiliki masa depan yang penuh harapan. Amin. Lihatlah umat-Mu pada saat ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan menjamah setiap mereka pada saat ini dalam setiap pergumulan hidup mereka. Kami berdoa pada saat ini supaya Tuhan jamah setiap keluarga, setiap pribadi dimanapun mereka berada. Tentu mereka memiliki Tuhan kerinduan untuk Engkau tolong pada saat ini. Tolong dan jamahlah mereka satu lepas satu pada saat ini. Permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang diakibatkan daripada COVID-19, virus corona yang terjadi pada saat ini, yang berakibat kepada pekerjaan, pelayanan, penggembalaan, dan juga kepada kesehatan. Kami berdoa tangan Tuhan yang penuh kuasa turunlah pada saat ini, menolong semua kami umat-Mu pada saat ini, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, jamah dan tolong pada saat ini. Saudara yang sakit, taruh tanganmu di bagian yang sakit saat ini. Tuhan, semua yang sakit, baik sakit Tuhan karena banyak faktor-faktor tertentu atau karena terinfeksi virus corona, di dalam nama Yesus jamahlah saat ini. Kami tangking semua penyakit keluar dalam nama Yesus. Oleh pilur Yesus jadilah sembuh. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Kami doakan supaya yang bermasalah dengan pekerjaan, bisnis, dan juga penggembalaan pelayanan, Tuhan buat Tuhan Yesus kemenangan terjadi, dan tolong supaya umat-Mu akhirnya tetap bisa memiliki Tuhan Yesus usaha ke depan dengan baik. Kami berdoa kalau ada yang bermasalah dengan makanan karena pekerjaan-pekerjaan yang sudah terkendala pada saat ini, Tuhan peliharalah umat-Mu pada saat ini. Berilah kepada umat-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus makanan seperti Engkau yang berjanji. Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Engkau yang berkata demikian, berilah pada umat-Mu saat ini. Dan kami doakan pada saat ini juga Tuhan, jika pada saat ini pemerintah kami berjuang begitu rupa untuk dapat menyelesaikan penyebaran virus corona ini dan memutus rantai penyebarannya, beri hikmat kepada pemerintah kami. Dan bahkan Tuhan, Kau berikan Tuhan Yesus kemampuan, kesanggupan sampai pemerintah daerah untuk dapat melakukan ini secara konsisten. Dan Kau buat mereka Tuhan Yesus dengan pertolongan Tuhan melakukan lebih lagi saat-saat ini ke depan, berhasil menyelesaikan tugas mereka dengan terbaik. Kami doakan lindungi bangsa Indonesia, lindungilah Tuhan kota-kota kami. Terima kasih kepada Tuhan yang ajaib. Kalau umat-Mu berpuasa dan beri kekuatan kepada mereka yang berpuasa hari-hari ini ke depan, beri kekuatan dan buat mereka Tuhan dapat melihat jawaban doa-doa mereka dengan doa puasa mereka. Terima kasih kepada Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur kepadamu, dan kami saat ini sekali lagi menghardik kekuatan roh jahat di balik virus corona ini dalam nama Yesus Kristus. Semua kekuatan roh jahat itu sudah dilucuti oleh Yesus Kristus karena kebangkitan Kristus. Dan hari ini kemenangan terjadilah bagi semua umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami terima kemenangan pada saat ini. Dan sekaligus apabila umat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing yang mendengarkan ini, maka terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sejak hari ini hingga Maranatha Yesus datang kedua kali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.